Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Are you okay? I'm fine. Thank you very much for joining this class today. Before we begin our lesson today, let's pray based on the belief. Pray, begin. Finish. Kita cek their attendance. T023 T024 T025 T028 T033 T034 T038 T040 T042 T044 Habis. TIK 05 TIK 14 TIK 16 TIK 06 TIK 02 TIK 04 TIK 28 TIK 32 TIK 23 TIK 26 TIK 27 TIK 21 TIP 01 TIP 03 TIK 29 TIK 30 TIK 15 Oke, itu untuk cek konsentrasi ya, cek konsentrasi pagi-pagi kuliah kita nggak maju ya, maaf ya. Nah, oke, kita akan main kata dan juga hitungan, kata dan hitungan. Oke, kata dan hitungan. Vokal itu satu ya. Huruf vokal sama dengan satu. Oke. Huruf vokal sama dengan satu. Kira-kira kalau kata ini misalnya kursi itu dua, kalau meja dua, meja dua, lampu dua. Terus kalau papan papan dua. Oke, kalau bisa lukisan Tiga. Solo Dua. Surakarta Empat. bahasa Inggris Lima. Mistira Tiga. mahasiswa Empat. murid Dua. guru dua. Oke, terus komputer laptop Dua. printer. Dua. Oke, kita balik. Konsonan adalah satu ya. Ya. Ya, konsonan adalah satu. Oke. Ya. Meja itu dua. Kalau kursi tiga. Murid tiga. Terus kalau mahasiswa empat. Komputer empat. Oke, printer Tiga. Dua. printer lima. Oke, jaket Tiga. ya. Terus bisa papan tulis
Nah. 6. Buku gambar. Nah. Bang. Buku gambar 6. Nah, itu ya. Masuk 3. Mobil listrik. 7. Masih bingung. Ya, nah, buat kita lebih diskusi deh ya. Makanya kita bahas ini. Nah, mungkin dokter di sini kita bahas apa sih? Komponen. Yaitu apa? Specification. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prosedur teks ya. Prosedur ya. Prosedur dalam bahasa Indonesia ya. Prosedur untuk ya perangkat device atau untuk perangkat elektronik, perangkat komputer atau perangkat komunikasi. Nah, ketika kita misalnya ketika kita menggunakan sebuah perangkat dalam artian kita elektronik, entah itu komunikasi, entah itu teknologi, pasti ada yang namanya cara untuk menggunakan, how to use. Nah, bagaimana menggunakannya, bagaimana untuk membuka, bagaimana menutup, for example, bagaimana cara untuk misal ya menggunakan sejumlah aplikasi ya, sejumlah apalagi yang menu misal seperti itu ya. Nah, kita akan bahas tentang cara-cara yang ada di dalam sebuah perangkat elektronik, komunikasi dan telekomunikasi ya, dan teknologi atau komputer. Kita akan bahas itu. Nah, ketika kita membahas tentang sebuah langkah-langkah dalam menggunakan misalnya ya. Nah, di situ biasanya memang kita tahu biasanya untuk bahasa-bahasanya biasanya untuk ya. Kalau kita tahu ya cara untuk menggunakan misal sebuah HP, menggunakan laptop, menggunakan printer atau komputer itu biasanya bahasanya itu logis dan biasanya objektif, tidak subjektif. Misal seperti itu biasanya tuh bahasanya logis, objektif. Apalagi kalau kita menggunakan pada sebuah user guide atau user manual ya, atau manual itu biasanya memang bahasanya itu logis. Alurnya itu jelas, mau ngapain dulu. Bahasanya objektif ya, dan ada beberapa actionable steps, jadi langkah-langkah untuk cara menggunakan ya. Nah, biasanya memang pentingnya apa sih? Kenapa kok ada sebuah langkah-langkah? Kenapa sih pentingnya sebuah user guide atau user manual itu apa sih? Fungsinya apa? Kenapa ketika kita beli sebuah perangkat itu ada user book, user guide atau user manual itu gunanya apa sih? Ya bisa menghindari error. Selain itu ada petunjuk penggunaan. Nah, menghindari error. Selain itu mempermudah dalam penggunaan. Jadi ketika kita di sebuah perangkat, belum tentu kan kita bisa mengoperasikan beli laptop baru. Kita kadang masih bingung fitur-fiturnya ya. Mungkin kita baca-baca dulu, oh ini ternyata seperti ini misalnya. Karena beda unit, karena beda spek ya, beda unit, beda spek. Jadi kita perlu yang namanya, nah itulah buku manual gitu ya, yang memuat beberapa langkah-langkah cara penggunaan. Terus yang biasanya membutuhkan petunjuk itu biasanya kayak di komputer ya, misal komputer, baik itu printer, benar ya, komputer, printer, kita harus tahu bagaimana instalasi, bagaimana cara menangani masalah. Terus kayak smartphone, HP pun juga beberapa dari user guide, user manual, kita jarang baca ya, karena langsung dicoba biasanya. Nah, di situ juga ada bagaimana cara untuk konfigurasi, bagaimana misal download aplikasi, bagaimana untuk untuk setting dan sebagainya. Terus printer, benar, printer itu pasti ada user guide, user manual atau manual ujian. Nah, misal kayak cara untuk misal mematikan, menunjukkan bagaimana mengganti cartridge, bagaimana nanti ketika ada kertas itu biar gak kayak kerjaan ya kayak lipat gitu ya. Nah, mungkin kayak posisinya kertas yang salah jadinya miring misal, akhirnya di printingnya itu macet ya, atau misal printanya nggak keluar, print dan sebagainya ya. Atau misal cara untuk bagaimana untuk kita install, misalnya cara installnya juga seperti apa ya, pakai VCD, DVD atau bisa pakai aplikasi misalnya. Terus router, sekarang itu
juga ada user guide atau manualnya ya, bagaimana melatih jaringan, keamanan, bagaimana kita setting password dan sebagainya. Selain ini, kira-kira perangkat apa lagi sih yang biasanya ada user guide atau manual selain ini? Keyboard ada manualnya aja. Selain keyboard, monitor ada, ya monitor ada. CPU, proyektor ada, ya proyektor ada user guide-nya, misal kayak cara untuk ya kayak misal ya apa ya tentang konektornya, nah bisa juga. Terus selain itu apa lagi? Yang mouse wireless itu ada juga, ada user guide-nya ya. Ada lagi? Webcam bisa beberapa perangkat ya elektronik, ada sekitar TV, ada TV, nah dan sebagainya ya. Jadi perangkat-perangkat ini biasanya membutuhkan langkah-langkah untuk penggunaan ya, langkah-langkah instalasi, penggunaan dan langkah-langkah untuk menangani berbagai permasalahan. Nah jadi kayak tadi intinya bahwa sebuah petunjuk manual itu harus jelas, akurat dan harus komplit. Jadi nggak tanggung cuma menjelaskan ini apa, tapi kadang nggak menjelaskan yang lebih ya. Baiknya memang harus jelas, akurat dan menjelaskan apa ya bagian-bagian juga yang lebih detail. Terus biasanya memang ya, ada judulnya nih ya. Kalau kita lihat di sebuah buku manual user guide itu pasti ada judulnya apa, atau enggak unitnya apa. Terus ada step by step, ada langkah-langkahnya. Atau biasanya juga ada perkenalan dulu biasanya. Ini produknya seperti apa, keluaran apa, beberapa spesifikasinya apa, baru nanti ada langkah-langkahnya, petunjuknya. Terus apa lagi ya? Nah, biasanya ketika mau menjelaskan tentang petunjuk atau cara-cara menggunakan, kan berarti biasanya memberikan instruksi ya, misal misal sambungan ke listrik, misal ya, terus misal biasanya kan ada petunjuk ya. Nah itu biasanya menggunakan imperatif atau kata kerja perintah biasanya, ya biasanya misal open, misal close, biasanya menggunakan kata-kata kerja menyuruh biasanya ya. Jadi bukan menceritakan gitu ya, tetapi biasanya untuk menyuruh langsung to the point, bukan berarti bahwa user harus membuka gini. Biasanya bisa sih, cuma terkadang nggak langsung to the point, biasanya langsung kan buka, tutup, bisa tekan, bisa seperti itu ya, cetak, bisa seperti itu ya, install misal produk ini atau install perangkat ini pada apa, biasanya langsung to the point ya, karena tujuannya adalah untuk untuk memberikan instruksi. Nah, terus biasanya bentuknya apa? Kalau misal ada manual buku, user guide, terus itu biasanya mungkin menyediakan beberapa representasi visual yang menarik ya, biasanya mungkin ada tamu, mungkin ada gambar, mungkin ada screenshot produknya, mungkin ada fotografi. Jadi mengilustrasikan produk ini gambarnya apa. Mungkin selain itu mungkin dia ada apa lagi ya, gambar-gambar visual lainnya gitu ya, mungkin tabel, mungkin yang lain. Terus ketika kita ada di sebuah buku manual ya, buku petunjuk, buku instruksi penggunaan, di situ kan ada namanya langkah-langkah atau cara-cara dalam menggunakan sebuah perangkat ya, yang menyediakan informasi yang detail, instruksi yang konkret, sehingga kita sebagai user itu tidak bingung untuk menggunakan. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa sebuah user guide manual itu harus ada? Kayak tadi yang dibilang, jadi biar kita nggak bingung, menghindari kerusakan ya. Jadi menyediakan petunjuk yang jelas. Terus yang kedua itu bisa efisien, jadi penggunaannya efisien. Jadi kalau kita tahu misal cara penggunaan, kita langsung bisa meniru ya. Jadi misal itu ada langkah cepat, jadi kita itu bisa menghemat secara waktu misal. Terus ya tadi menjamin keamanan, jadi mencegah kerusakan. Nah, terus biasanya kalau di dalam buku manual atau buku manual user manual
juga tadi ada perkenalan program. Ada yang namanya langkah-langkah, cara-cara. Misal ada langkah-langkah. Jadi itu harus misal biasanya menggunakan transisi, misal pertama, kedua, ketiga, selanjutnya setelah itu biasanya runtut ya. Jadi tidak cuma misal poin, tetapi biasanya modelnya runtut pakai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau first, second ya, selanjutnya after misal. Jadi itu harus jelas seperti itu ya. Karena biasanya modelnya disebutkan poin kan, jadi dia bukan paragraf yang banyak kayak moving text bukan, tetapi dia cuma poin-poinnya. Terus bahasanya itu harus detail, jelas, padat ya. Menurut itu jelas, menurut buat apa itu jelas. Nah terus banyak yang namanya itu istilah teknis. Jadi ketika kalian menjumpai yang buku manual atau user dari manual kan itu biasanya bahasanya bahasa khusus ya. Kalau misalnya kalian punya komputer, maka akan menemukan banyak istilah yang terkait dengan komputer ya. Kata kerjanya terkait dengan komputer, mungkin ada kata sifat atau kata benda-benda yang terkait dengan komputer. Nah, jadi user itu mengikuti dari perangkat yang kalian beli. Nah, kalau komputer berarti istilah komputer, kalau printer berarti ada istilah-istilah yang ada di printer kan, seperti itu ya. Nah, terus biasanya ada juga petunjuk yang kita itu harus caution itu apa ya, kayak hati-hati. Misal katakanlah, misal kita beli laptop, ada beberapa baterai yang bisa dilepas. Misal baterai itu nggak boleh dilempar ke api misalnya kan, seperti itu kan nanti muncul itu apa ya, ledakan misalkan seperti itu ya. Kayak baterai itu nggak boleh dilempar ke api. Misal beberapa petunjuk itu harus hati-hati. Misal laptop itu nggak boleh diinjak misalnya, sama juga yang injak kalau nggak sengaja diinjak mungkin ya. Jadi ada petunjuk, misal HP, misal katakanlah tidak boleh seperti apa, misal TV tidak boleh dibanting ya, sama juga kok banting ya. Nah jadi ada beberapa catatan yang intinya nggak boleh dilakukan di dalam sebuah buku petunjuk. Strukturnya jelas, organnya jelas, visualnya juga jelas. Terus karena tadi sebuah buku petunjuk atau buku manual itu menggunakan kata kerja yang intinya menyuruh atau disebut juga imperatif sentence. Jadi ada yang namanya kalimat yang imperatif atau kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu bisa kayak kata open your book misalnya, close the door misalnya. Terus for example, watch a movie, lihat film itu misalnya, atau read the book misalnya, seperti itu ya. Nah kira-kira menggunakan verb berapa nih? Kalau kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu kan menggunakan kata kerjanya yang maju ya. Jarang loh kita bilang kamu buka pintu, esensinya kayak nggak dapat buka pintu tanpa saya harus menyuruh kamu. Tetapi ketika saya berhadapan dengan kalian, buka pintu, tutup pintu, buka buku, kan langsung jelas tanpa saya harus menyuruh misal Mas buka pintu misal seperti itu ya. Kira-kira menggunakan berapa? Kalau misal kita menyuruh seseorang, terus buku, kok berapa kira-kira? Kalau kita sedang menyuruh seseorang, maka pakai kata kerja ya. Kata kerja dulu yang maju bukan subjeknya ya. Anggap aja ketika kita menyuruh, kita sudah tahu siapa yang kita suruh. Misal ya, open the book, close your book misal, raise your hand misal, for example. Kira-kira verbnya, verb berapa? 1. Nah, jadi ketika kita menyuruh orang ya, atau ketika ada sebuah instruksi untuk melakukan sesuatu, pasti menggunakan verb 1 itu pasti. Nah, biasanya berapa itu menggunakan, kalau menyuruh orang biasanya pakai tanda petung ya, atau biasanya pakai please, bukan pintunya tolong, misal open the book please misal, kan biasanya seperti itu juga. Dan biasanya untuk cara penekanan atau stressingnya itu biasanya naik. Buka pintu nggak mungkin, buka pintu pasti naik. Nyuruh orang itu pasti intonasinya naik ya. Kalau intonasi turun itu mungkin lagi bisa katakanlah kalimatnya itu deklaratif atau cuma pernyataan. Tapi kalau nyuruh orang pasti tinggi. Bentar orang tinggi enggak? Bisa. Nah
biasanya dia menggunakan tanda petung. Masa kalau nggak lakukan itu bisa dipetung nggak sih? Cuma memang intonasinya tinggi. Nah, terus menggunakan verb satu benar ya, substantif. Terus turn off the light misal, matikan lampunya, turn off the computer, matikan komputernya, misal seperti itu. Nah, biasanya subjek itu tidak harus selalu mengikuti ya, misal kamu buka pintu enggak, biasanya kita tahu yang kita suruh siapa, jadi biasanya subjek itu kayak dihilangkan, langsung verbnya apa, langsung objeknya apa, jadi nggak perlu harus pakai subjek dulu, verb baru objek enggak. Tapi kalau imperatif sentence itu biasanya langsung to the point, verbnya apa, langsung apa, selesai, jadi jelas. Terus biasanya juga menggunakan kayak apa ya, informasi tambahan, misal ya, biasanya menggunakan informasi tambahan, misal before leaving turn off the lamp, misal seperti matikan lampu, misal seperti itu boleh. Atau misal close the door quickly, misalnya tutup pintunya dengan cepat, misal tutup pintu cepat boleh. Atau misal ya, open the door slowly, buka pintunya pelan-pelan, misalnya karena kan agak bising pintunya, misal seperti itu. Terus tujuannya apa? Nah, bisa juga beberapa several function of imperative sentence itu adalah advice saja, atau memberikan sebuah saran. Ya, misal avoid clicking, nah hindari klik apa? Menekan clicking yang aneh, clicking yang kayaknya berbahaya, ya. Nah, jadi dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Nah, backup your data frequently ya. Backup itu kayak catatkan data kamu sesering mungkin, misalnya untuk menghindari data-data yang nanti bisa hilang. Nah, clean your hardware component regularly, jadi bersihkan komponen hardware secara teratur. Nah, misal editing yourself buat possibility traits ya, bisa jadi intinya latih dirimu, atau ibarat kata itu kalian harus belajar tentang ancaman-ancaman cybersecurity yang mungkin bisa terjadi. Nah, install antivirus software, jadi install software antivirus. Nah, terus monitor your daily activity. Nah, jadi intinya awasi jaringanmu ya, awasi aktivitas jaringan dari perilaku-perilaku yang mungkin mencurigakan ya, atau tidak bias. Nah, use fortnite password and enable multi-factor authentication for added security. Nah, di sini gunakan password yang kompleks dan juga bisa menggunakan kayak autentifikasi itu yang banyak gitu ya, jadi tetap aman. Misal selain passwordnya harus pakai sidik jari, misalkan ada ya, selain password harus pakai sidik jari misal, atau misal juga data word office yang mungkin kalian mungkin kan kalian bisa kunci kan, jadi orang-orang itu nggak bisa buka. Terus bisa juga fungsinya adalah untuk request, untuk meminta, biasanya pakai kata please. Kalau request permintaan itu biasanya dia apa ya, dia lebih pelan ya, permintaannya itu lebih slow. Misal, please adjust the volume before playing the video. Jadi tolong sesuaikan volume sebelum memainkan video. Jadi tadi video dicek dulu audionya mungkin mati atau udah 100% ya. Pernah nggak sih misalnya benar kita tahu audionya kenceng, nah pakai sendiri itu kan nah, terus playlist backup your file regularly, jadi tolong backup file secara teratur. Please check the resolution settings before exporting the video, jadi tolong dicek resolusinya, pengaturan resolusinya berapa kali berapa, misalnya berapa pixel, berapa inci, misalnya berapa resolusinya harus disettingnya. Terus please check your internet connection before watching a video on YouTube, jadi tolong dicek koneksi internetnya sebelum nonton video di YouTube. Nah, biasanya kan kalau kemana-mana cari wifi gratis ya. Terus misal cari wifi gratis, kalau nggak ada kita harus misal buka passwordnya apa, misal ya kita lagi makan, kita lagi kemana, pasti carinya wifi karena bosan bukan. Nah, terkadang ada juga yang mungkin passwordnya itu banyak apa ya, yang password wifi-nya itu ada atau password
doa sapu jagat. Oh, doa sapu jagat. M-nya masuk dua. Oke, ada yang gini, misal ada yang aneh-aneh ya, nyindir ada ya, kadang ya, nggak punya internet, krisis internet, misal seperti itu ya. Biasanya kan pasti aneh-aneh ya, pasti aneh-aneh kan. Nah, tidak ada password-passwordnya, nggak ada password maksudnya itu ya, nggak ada password itu jadi passwordnya. Nah, oke, misal, please connect the printer to the network ya, tolong sambungkan printer ke jaringan. Nah, tolong ya, please double check the audio setting before you are doing. Please double check the internet. Nah, jadi tolong cek dari maknya sebelum kira-kira sebagainya. Terus caranya, nah, benar nggak kalau bisa buka user halaman itu isinya larangan, prohibition atau sebuah larangan misalnya. Bisa hindari menekan link yang mencurigakan ya. Nah, biasanya kan banyak ya kita lagi main apa ya, kita lagi enggak games, kita lagi searching itu ada tiba-tiba link iklan, misalkan ada link game online. Nah, terus hindari menyambungkan. Nah, hati-hati juga kalau misalnya ada wifi itu yang biasanya gratisan, hati-hati juga ya. Nah, kayaknya tak gratisan atau beberapa itu juga tak aman ya. Nah, avoid installing unnecessary browser extension. Nah, mungkin ya, kan ada ya extension browser itu kayak kalau Mozilla itu punya, Chrome juga punya. Nah, biasanya gue download YouTube itu biasanya pakai ekstensi. Ya nggak sih? Nah, kita pakai biar pakai ya pakai itu ya, yang bukan kita main domain di akhir ya. Nah, biasanya terus downloadkan apa ya, jangan downloadkan dari sumber yang nggak percaya dan sebagainya. Ya, don't share your password with anyone. Jadi jangan berbagi password kepada siapapun. Nah, terus kita akan lihat ada bahasa-bahasa ya yang ada di kita akan lihat contoh-contoh usernet atau manual. Ini hanya sampel aja ya, kita akan lihat misal beberapa contoh. Nah, kalau kita lihat di dalam sisi manual itu kan biasanya variatif ya, setiap unit, setiap produk dan brand itu pasti punya karakteristik. User-brandnya, manualnya itu pasti variatif dan biasanya warna. Kalau misal kalian beli produk, beli komputer, beli aksesoris itu biasanya warna dan itu biasanya desainnya itu bagus nih. Nah, misal seperti ini kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kalian buka di sini itu pasti biasanya bahasanya itu simpel. Nah, ini hanya sampel ya. Nah, ini misal. Nah, di sini don't expose headphone to excessive heat. Jadi intinya jangan gunakan headphone itu terus rusak sampai panas. Karena ini bulan pakai headset, pakai headphone itu bahaya ya. Gunakan seluruhnya, audio juga di apa ya harus diatur ya. Berapa lamanya harus diatur. Nah, jangan jatuhkan. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa nggak boleh seperti ini. Nah, jangan cas ya, jangan charger ya headphone ketika konektornya masih apa headset itu kan ada yang dia dicas ya. Jadi hati-hati, bisa kayak HP juga ketika dia sedang dicas ya, dicharger juga ada penggunaan ya, penggunaannya. Nah, jadi seperti itu kalau kita lihat ya. Nah, bahasanya itu bahasanya simpel biasanya. Selain tadi menyuruh atau meminta untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu biasanya juga ada tentang penjelasan deskripsinya apa sih. Nah, ya, ini hanya untuk sampel ya. Nah, terus selain itu ada spesifikasinya yang ada di dalam program unit box itu apa saja selain cara penggunaan. Nah, misal spesifikasinya apa, terus bagaimana cara menggunakan, apa yang boleh kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, atau apa yang tidak kita lakukan ya. Nah,
petunjuknya ada beberapa mos gini itu ada. Nah di sini sudah secara konsep udah beda lagi ya, secara gambar ya kalau kita lihat. Nah, oke ya. User guide-nya itu beda. Nah akhirnya dia pakai counter ada, jadi jelas nih menunjukkan apa, misal programnya apa saja ya. Terus misal kalau di sini kan langsung bahasanya tuh klik the device manager, klik the hardware tab, klik start control panel. Jadi jelas, bahasanya jelas kan. Menyuruh apa? Suruh misalkan right click itu klik kanan ya. Right click itu klik kanan. Ya kalau left click berarti klik kiri. Nah, misal seperti itu. Ensure that you have followed an installation procedure. Jadi intinya kamu harus tadi intinya pastikan kamu sudah mengikuti segala prosedur. Nah kembali install, reinstall itu install, kembali install. Jadi kalian uninstall terus install lagi. Nah itu namanya reinstall. Hanya save aja ya. Terus di sini juga banyak lagi ya. Jadi cara menginstal, cara menggunakan, bisa cara mengganti baterai juga ya. Nah kalau dia ada penggantian baterainya kalau baterai itu harus seperti apa ya. Nah itu juga sudah ada. Nah sudah ada petunjuknya. Sama halnya ketika misal kita membeli sebuah printer misalnya. Nah misal kita beli sebuah printer, nah di sini itu juga sudah jelas nih ada yang namanya cara untuk mengkoneksikan ya. Nah ya cara mengkoneksikan yang menyambungkan ke printer pakai kabel misal atau misal pakai VCD. Nah di situ juga misal ya, di situ juga jelas nih bahasanya juga jelas kalau kita lihat connect misal sambungan, insert the printer software CD misalnya kalau kalian install dari CD. Nah tapi atau bisa follow the on-screen interaction ya, jadi ikuti instruksi ada di layar. Nah when the installation is complete, ketika instalasinya selesai, open printer and access, jadi buka. Nah jadi bahasanya juga bahasanya singkat jelas. Nah misal seperti itu ya. Terus untuk mainnya juga dijelaskan di user group biasanya. Misal bagaimana cara menangani problemnya. Biasanya kalau kos itu kan kadang ada yang dia nggak apa ya, ada yang kadang nggak mau jalan ya. Oh ternyata baterainya habis, misal oh ternyata habis jalan terus lampu LED-nya yang bawah itu mati misalnya. Nah seperti itu. Terus misal kalau ini komputer misal ya, laptop misal. Nah di situ juga sudah jelas nih ya, jelas misal. Nah di sini petunjuknya jelas nih, misal kalau kita beli sebuah komputer atau laptop. Nah jangan, nah di situ ya jangan letakkan di tempat permukaan dan tidak stabil. Jadi harus di atas meja ya, ibarat kata seperti itu ya. Jadi harus diletakkan di permukaan yang stabil. Nah terus jangan lakukan objek di atas laptop. Misal lagi emosi gitu ya, pakai HP tahu-tahu laptopnya di. Nah, jadi jangan letakkan barang-barang yang berat ya. Misal katakanlah atau sebaliknya beli HP di bawah, di atasnya dikasih laptop. Nah terus jangan juga letakkan misalnya jangan letakkan laptopnya di atas kayak kasur bantal senang ya, karena nanti itu ya dari nah itu bisa panas. Kalau nggak nanti kipasnya macet, kipasnya selain panas kipasnya macet. Nah jadi hindari yang di atas kasur, spring bed, sofa dan sebagainya, hindari itu karpet ya. Gunakan yang memang di atas meja, di atas papan ya, nanti biar nggak panas ya untuk kipasnya. Nah biasanya kalau sudah panas itu bunyinya berisik ya. Nah ilustrasi loh ya. Ilustrasi. Nah terus kayak tadi untuk baterainya jangan dilempar ke api, lempar orang boleh nggak boleh ya, nggak boleh lempar. Nah itu hanya sampel ya. Terus kita akan ke sini ya. Choose the best answer from this question ya. Jadi di sini ada beberapa langkah petunjuk penggunaan.
What is Gini lah, kalau komputer itu ini biasanya praktek ya, itu tertulis ya. Ya. Kemudian sekarang konfigurasi PC, bukan komputer. Yakin? Oh, benar. Ini pelajaran. Itu kita harus C. Mau presentasi yang logis yang lumrah ya. Yes. Mungkin nggak usah kita mau melindungi dari organisasi nanti troubleshooting itu kita harus cek dulu. bisa internetnya itu adalah kita ada permasalahan. Masalah kita kalau dulu ya restart mencoba untuk menyelesaikan ini. Nah biasanya rusak koneksi, misalnya mungkin kita biasanya pakai juga pakai HP. Kalau rusak bisa semua, nah nggak bisa semua berarti masalah di situ. Kalau ternyata salah satunya nggak bisa, ya mungkin di perangkat kita misal atau seperti itu ya. Sebelum format USB flash drive. Sebelum diformat, sebelum diganti. Ya, cabut dulu. Format itu Bagus. Oh, berarti di scan dulu. Karena suka bisa ya. Scan juga. di remove format itu diri saja. Format itu ya dihapus semua. Berarti kira-kira bisa berapa? Cek dulu ya. Akan bingung. Bingung nggak? Dicek dulu. Oke. Berarti ternyata kok buat aku email. Nah, email address password dan password itu masih tidak bisa ya. Itu biasanya. Nah ya. Ada berpati-pati artinya jodoh terus di sini atau tidak ya? Atau campur dengan air, dicelupkan air. Kan bisa semua sebenarnya itu kan bisa enggak ya? Kalau enggak itu aja ya.
Untuk memastikan bahwa itu tak berfungsi, misalnya ininya jelas ya. Sebelum sadar biasanya untuk hindari data itu tidak diapain dulu biasanya. Saving bisa ya, saving bisa ya. Jadi menyimpan dulu mas oke. Bisa juga closing all, jadi ditutup dulu semua. Kalau ditutup kan nanti baru saving biasanya. Ya, save di dokumen sebelum sadar biasa untuk biasanya ya. Oh, saving ini biasanya masukin network. Ya, ini berarti semua udah kepasang. Kita tinggal memasukkan. Oke ya, untuk memastikan intinya bahwa jelas itu adalah memastikan mikrofon dan speakernya. Kalau hostnya nggak fungsi, biasanya di tempat lain. Itu hostnya gimana sih? Nah, biasanya kita cek koneksinya, kabelnya, kira-kira nyambung nggak? Kan kita tidak bisa langsung ganti baterai kami itu kabelnya batas, kan nggak bisa ya. Maka bisa juga kita harus cek sambungannya, mungkin katakanlah sambungannya itu nggak pas ya. Close storage. DVD ya. Aku udah sedikit gak membaca loh ya. Nah, sebelum ini kita harus buat perangkat komputer yang sudah tua. Belum ada biasanya. Biasanya kalau pressing dokter, ada tombol power, cara unlock buka kunci di switch itu ada pusat gitu. Buka dulu baru kunci biasanya ya. Mungkin ada yang pakai kunci biasanya harus pakai kunci aja. Ini maksudnya ya, maaf. Ya, bisa mungkin ya, tapi ini yang lebih simpel ya, kontrol V. Ya, kalau kontrol V itu apa? Kontrol C. Kontrol S. Ganti proses ya. Yang dibutuhkan itu pengecas pasti. Kalau colokan kok nggak ada casnya sama aja ya, harus dua-duanya. Sampai
Oke ya, settingnya di cek dulu ya. Oke, kami jangan vertikal. Untuk menyambungkan koneksi biasanya lebih password dulu. Nah, dibanting, dipukul, ya, ditanam, terus dibiarkan saja nanti akan sendiri. Benar ya? Oh, ini sudah ya. Oke, diseret ke sektor begini ya, tempat sampah. Ini ya. Ini gampang bisa sesekot kok. Nah ini. Nah, bisa agak detail, kan kalau nggak jelas data itu kenapa kamu jualan? Nah, itu biasanya silakan di ruang lo situ. Oh, meski sekarang tuh adjust volume itu ya ada ya. Oke, terus kan kalau itu di tanpa ada di lo itu di speaker ya. Nah, jadi speakernya ada di YouTube. Nah, nanti pegang sendiri. Nah, misal seperti itu ya. Jadi ada beberapa sampel untuk cara penggunaan. Jadi tugas kalian bisa cari user manual atau manual ya, dan kalian bisa cari informasi atau form apa saja yang kalian bisa temukan pada user guide, user manual atau manual ya. Jadi temukan formnya yang ada di pada manual buku panduan yang kalian temukan. Nah, jadi itu bisa kalian pelajari dan bisa kalian